Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita melihat video penjelasannya, jangan lupa di-subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Pembahasan pertama mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu karakteristik benda tak hidup. Yang kedua, karakteristik makhluk hidup. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup dan kunci determinasi. Yang keempat, klasifikasi 5 kingdom. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan pertama mengenai karakteristik benda tak hidup. Jadi, ada 3 karakteristik dari benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Yang kedua, tidak dapat mempertahankan jenisnya. Yang ketiga, tidak mengadakan metabolisme. Yang pertama yang akan kita bahas adalah benda tidak dapat bergerak. Benda tidak hidup tidak dapat bergerak. Benda tak hidup dapat bergerak jika terdapat pengaruh tenaga luar yang mengenainya. Misalnya pesawat terbang dan kereta api. Pesawat terbang dan kereta api merupakan benda tidak hidup yang juga tidak dapat bergerak. Namun, pesawat terbang dapat bergerak apabila ada pengaruh tenaga luar yang mengenainya. Misalnya, dikendarai oleh seorang pilot. Berarti ada pengaruh tenaga luar yang mengenai si pesawat terbang ini. Sama halnya dengan kereta api. Jika dikendarai atau diberikan tenaga luar, maka kereta api dapat bergerak juga sama dengan pesawat. Yang kedua, tidak dapat mempertahankan jenisnya. Benda tidak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan jenisnya atau eksistensinya, sehingga benda tak hidup tidak memiliki kemampuan melakukan reproduksi, adaptasi, maupun evolusi. Misalnya, benda tak hidup adalah buku. Buku di sini tidak melakukan reproduksi, adaptasi, maupun evolusi. Karakteristik yang ketiga adalah tidak mengadakan metabolisme. Benda tak hidup tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, maupun ekskresi. Respirasi di sini adalah proses pernapasan, sedangkan sintesis adalah proses penyusunan senyawa kimia dalam tubuh. Apa gunanya? Untuk menyusun tubuh, untuk memelihara kelanjutan hidup, serta mempertahankan tubuh dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme. Contohnya, mobil dan motor. Mobil dan motor merupakan benda tak hidup yang tidak melakukan ketiga kegiatan ini. Jadi mobil tidak bernapas, sama halnya juga dengan motor, juga tidak bernapas ataupun melakukan ekskresi. Karena ketiga kegiatan ini hanya dilakukan oleh makhluk hidup saja. Itulah tadi tentang karakteristik dari benda tak hidup. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Kedua, bergerak. Ketiga, tumbuh dan berkembang. Kemudian ada berkembang biak, memerlukan nutrisi, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan adaptasi. Mari kita bahas satu persatu mengenai karakteristik dari makhluk hidup ini. Yang pertama, bernapas. Apa sih itu bernapas? Setiap hari kita melakukan pernapasan, menghirup udara dan mengeluarkan udara juga dari hidung. Jadi bernapas itu adalah proses mengambil udara atau oksigen dari luar dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Oksigen sangat diperlukan makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh atau disebut dengan oksidasi tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda bergantung pada tempat dan jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup di darat memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan makhluk hidup yang hidup di air.
Seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan pun juga bernapas. Oksigen diambil oleh tumbuhan melalui stomata atau mulut daun, dan lentisel atau lubang-lubang yang ada pada batang tumbuhan, dan di akar melalui bulu-bulu akar. Yang kedua, karakteristiknya adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh atau sebagian karena adanya rangsangan. Gerak pada manusia dan hewan jelas tampak terlihat. Contohnya, saat kamu berjalan ataupun berlari. Sedangkan pada hewan, misalnya ikan yang berenang dengan sirip dan burung yang terbang menggunakan sayap. Gerak yang terjadi pada manusia dan hewan disebut dengan gerak aktif, sedangkan pada tumbuhan, gerakannya tidak mudah dilihat dan diamati, jadi disebut dengan gerak pasif. Karakter yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga disebut sebagai makhluk autotrof. Sedangkan manusia dan hewan itu tergolong makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Karakteristik berikutnya adalah iritabilitas, merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan, cahaya, rasa, dan suara. Misalnya pada gambar, coba kita perhatikan, ada daun putri malu, ketika disentuh dengan menggunakan tangan, maka daunnya akan menguncup. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. Karakteristik berikutnya ada tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan di sini juga bersifat irreversible. Apa sih itu irreversible? Irreversible adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, dari tubuh yang bertambah tinggi, maka tidak dapat kembali menjadi pendek lagi. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, artinya hanya tumbuh sampai usia tertentu dan sesudah itu pertumbuhannya akan berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Selanjutnya, karakteristiknya adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak terserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kenapa harus dikeluarkan dari dalam tubuh? Karena zat sisa ini akan berbahaya bila tertimbun di dalam tubuh dan dapat meracuni tubuh. Pengeluaran zat sisa dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan. Contohnya seperti yang kita keluarkan berupa keringat dan urin. Yang kedua, defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Yang ketiga, expirasi, yaitu pengeluaran sisa respirasi berupa karbon dioksida melalui hidung. Yang keempat, gutasi dan transpirasi, merupakan pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya, karakteristiknya adalah berkembang biak. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan dari kita melakukan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya, perkembangbiakan secara seksual adalah mamalia, yaitu dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan secara vegetatif
tidak melalui peleburan dua jenis sel kelamin, misalnya membelah diri pada amoeba ataupun menghasilkan tunas pada hidra. Karakteristik yang terakhir adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu morfologi. Morfologi di sini merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bentuk paruh pada burung yang bermacam-macam disesuaikan dengan jenis makanannya. Bisa kita lihat pada gambar, ada paruh elang yang digunakan untuk memakan daging, paruh pipit sebagai pemakan biji, paruh bangau sebagai penghisap madu, sedangkan paruh bebek di sini sebagai pemakan ikan ataupun pemakan cacing. Yang kedua, adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, unta mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Pada gambar kedua bisa kita lihat gambar unta yang memiliki punuk yang digunakan untuk sebagai kantung air untuk menyimpan air agar si unta ini tahan saat berada di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, pada gambar ketiga adalah cumi-cumi atau gurita akan mengeluarkan cairan tinta sambil berenang menjauhi musuhnya apabila dalam keadaan bahaya. Perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Jadi, ada beberapa perbedaan antara tumbuhan dan hewan yang bisa kita lihat. Yang pertama, tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi hewan ini tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri atau disebut dengan makhluk hidup autotrof. Yang kedua, memiliki mulut dan saluran pencernaan. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki saluran pencernaan. Jadi tumbuhan tidak melakukan pengeluaran zat sisa dari dalam tubuhnya. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun, sehingga hewan di sini tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak mengandung atau tidak ada klorofil. Sedangkan tumbuhan memiliki klorofil. Klorofil inilah yang digunakan untuk membantu proses fotosintesis dalam membuat makanan pada tumbuhan. Yang keempat, hewan dapat bergerak dan berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Setelah kita membahas mengenai karakteristik benda tidak hidup dan makhluk hidup, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita memasuki apa itu klasifikasi makhluk hidup, ternyata klasifikasi makhluk hidup ini merupakan pengelompokan. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, menyederhanakan objek studi. Makhluk hidup yang ada di bumi berjumlah jutaan. Untuk mempelajarinya tentu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, perlu dilakukan klasifikasi ilmiah agar objek studi menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dengan mengetahui klasifikasi makhluk hidup tertentu, kita sekaligus mengetahui juga ciri-ciri dari makhluk tersebut. Yang ketiga, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi, seiring perkembangan waktu, berbagai penemuan spesies baru terus terjadi. Spesies-spesies baru tersebut belum memiliki nama. Karena itu, perlu dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Dengan melihat ciri-ciri spesies yang ditemukan,
spesies tersebut akan memiliki nama ilmiah sesuai ciri-ciri yang ditunjukkan. Berikutnya, mengenai dasar klasifikasi makhluk hidup. Ada 3 dasar dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan struktur morfologi dan anatomi. Morfologi di sini merupakan ciri yang tampak dari luar tubuh makhluk hidup, sedangkan anatomi merupakan ciri yang ada di bagian dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, dengan adanya perbedaan struktur morfologi dan anatomi pada makhluk hidup, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Dasar yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri biokimia. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan kandungan enzim yang dimiliki, berdasarkan susunan basa nitrogen pada DNA, dan ciri biokimia yang lain merupakan klasifikasi berdasarkan ciri biokimia. Dasar yang ketiga, klasifikasi berdasarkan manfaat. Mengklasifikasikan makhluk hidup dilihat dari segi manfaatnya. Contohnya, bunga melati dengan kencur. Bunga melati masuk ke dalam jenis tanaman hias, sedangkan kencur masuk ke dalam jenis tanaman obat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkat takson dalam klasifikasi. Tingkat takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Jadi bisa kita lihat pada tabel, ini merupakan tingkat takson pada makhluk hidup, pada tumbuhan, dan pada hewan. Dari tingkatan pertama adalah tingkatan tertinggi hingga yang paling bawah merupakan tingkatan terendah. Jadi semakin ke bawah, ciri-cirinya semakin spesifik atau semakin khusus. Untuk tumbuhan, tingkatan pertama itu ada regnum, sedangkan hewan itu kingdom, ini merupakan kerajaan. Tingkatan kedua ada divisio atau pada hewan adalah phylum. Yang ketiga clasis atau kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Tingkatan kelima ada familia atau disebut dengan suku. Tingkatan keenam ada genus atau disebut dengan marga. Tingkatan terakhir ada spesies atau jenisnya. 3 kategori takson banyak dipakai adalah spesies, genus, dan familia. Batasan dari ketiga takson tersebut adalah: yang pertama, jenis atau spesies merupakan sekelompok individu yang memiliki sifat morfologi, anatomi, dan fisiologi yang sama. Yang kedua, marga atau genus di sini merupakan takson yang mencakup sejumlah jenis yang menunjukkan persamaan struktur alat reproduksinya. Yang ketiga, suku atau familia merupakan takson yang meliputi sejumlah marga dengan jenis yang berasal dari nenek moyang yang sama. Pembahasan yang terakhir, tata nama makhluk hidup. Aturan penulisan nama jenis atau spesies makhluk hidup secara binomial nomenklatur. Ternyata, pada saat kita akan menulis nama jenis atau spesies dari makhluk hidup ini memiliki beberapa aturan. Yang pertama, nama suatu spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan penunjuk jenis. Misalnya, Oryza sativa. Ini merupakan nama Latin dari padi. Untuk kata pertama, itu menunjukkan nama genusnya, sedangkan kata yang kedua merupakan penunjuk jenisnya. Aturan yang kedua, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama nama penunjuk jenisnya ditulis dengan huruf kecil. Bisa kita lihat pada contoh bagian A, huruf pertamanya merupakan huruf kapital, sedangkan huruf kedua merupakan atau ditulis dengan huruf kecil. Aturan ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Misalnya, Bambusa spinosa, nama Latin untuk bambu berduri. Carica papaya, nama Latin untuk pepaya. Jadi, nama spesies ini digunakan atau ditulis dengan bahasa Latin. Aturan yang keempat, nama spesies dicetak miring atau di garis bawah.
Jadi ketika kita menulis nama spesies makhluk hidup, maka harus ditulis dengan dicetak miring atau ditulis dengan tulisan miring, atau bisa juga dengan digaris bawahi pada tulisan tersebut. Aturan berikutnya, apabila nama tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Jadi pada contoh ini, nama spesiesnya ini lebih dari 2 kata, maka Hibiscus rosasinensis, rosasinensisnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Aturan yang terakhir, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut. Demikianlah pembelajaran kita. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan share channel YouTube ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.